Kalian mau jadi apa sekarang? Oke, saya mau tanya salah satu yang di belakang, yang baju oranye. Ya, kamu cita-citanya apa? Guru. Imani mulai hari ini itu akan terjadi. Kamu harus menatap mulai hari ini jadi guru itu kamu sudah siapkan dari hari ini. Bukan 10 tahun ke depan, dari hari ini kamu sudah mempersiapkan Anda seperti yang Anda inginkan, dan itu akan terjadi. Semua juga sama, saudara. Kalau kamu sadar akan cita-citamu dan kamu mempersiapkan serius belajar, tidak ada yang jadi guru malas-malasan, nggak ada. Tidak ada yang tiba-tiba jadi guru. Dulu dia sekolah seri bolos, nggak pernah. Dia harus menata dari sekarang. Perhatikan, orang sukses itu dia berpikir lalu dia perbuat. Ketika dia perbuat menjadi kebiasaan. Ketika dia menjadi kebiasaan, maka kesuksesan akan ada di dalam kehidupan. Persoalannya adalah terkadang kita hanya baru berpikir, tidak pernah mencoba melakukan. Next, memiliki visi ke depan. Buatlah strategi. Temukan gairah belajar. Hidup dengan kejujuran. Jangan takut resiko. Bergaul dengan lingkungan yang tepat. Perhatikan, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Makanya adik-adik sekalian, kalau lingkunganmu itu misalnya perokok, jangan bergaul. Saya mau yakin, ada teman saya berkata, akan saya gak merokok, tapi tiap hari berteman dengan perokok. 2 bulan ke depan udah kantongin rokok. Amannya enggak. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kalau lingkunganmu tidak menguntungkan Anda, udah tak usah berteman dengan orang-orang yang berpengaruh buruk. Cari orang yang suka belajar, komunitasnya suka belajar, olahraga, itu bagus. Tapi kalau kerjaannya nongkrong di warnet, bicarakan hal-hal yang jorok, tinggalkan semua. Itu tidak ada dampak yang positif dalam kehidupan. Next, saudara, tentukan prioritas. Kemudian, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Semua bisa terjadi asalkan kamu yakin. Perhatikan, ada seorang yang berkata, semuanya itu sulit sebelum menjadi mudah. Kamu tahu tadi matematika 5 kali 5, 25, pintar. Tapi sebelum kamu belajar, itu sulit, saudara. Sama halnya, semuanya yang ada kita pelajari itu sebelum kita pelajari sulit. Tapi ketika kita sudah mencobanya akan menjadi mudah. Hilangkan penghambat sukses. Apa itu penghambat sukses? Suka membuat alasan, malas, unda-unda waktu, dikasih PR hari ini, lalu dia berkata, minggu depan kumpulkan, besok aja saya kerja. Besok lagi, masih lama. Tiba-tiba udah minggu depan kelabakan, masuk kelas pagi-pagi, nyari temannya, udah selesai PR-mu belum? Udah, mana dia saya contek. Ada yang suka begitu? Bertobat. Kalau ada yang begitu, saudara, bertobat. Ada yang pura-pura belajar, dikasih PR oleh guru, dia pura-pura nulis sibuk, padahal dia nunggu temannya yang depan. Kapan selesai? Tidak punya usaha, pasrah. Mental anak muda jangan mudah pasrah. Kamu mencoba mau salah benar, itu urusan nomor 2. Kalau udah salah, ketemu gurunya di kantor, telepon kalau di luar, Pak saya udah coba lebih 10 kali, kenapa masih jawabannya salah? Mohon bimbingan. Itu baru anak yang mau sukses. Dia berjuang. Dia tidak meratapi nasib. Dia tidak menunggu hasil kerja teman. Perhatikan, kalau ada yang begitu bertobat, cara belajarnya itu salah biasa, saudara. Saya dulu waktu siswa sering salah. Tapi ketika saya bertanya sama guru, guru justru senang. Oh iya, anak ini ada perjuangan untuk ingin tahu. Walaupun dia lama tahu, tapi dia terus bertanya. Pasti guru menilai ada nilai positif dalam diri. Oke, apalagi fokus pada kekurangan. Orang gagal itu fokus pada kekurangan. Dia melihat kekurangannya. Oh, saya tidak pandai matematika dan menghindar pelajaran matematika. Saya tidak pandai bahasa Inggris, akhirnya menghindar pelajaran bahasa Inggris.
ini sesuatu yang salah. Jangan fokus pada itu, tapi perbaikilah kekurangan Anda. Nah, perhatikan, takut gagal. Nah, ada dua karakter orang di sini. Perhatikan, di sini ada seorang petani ini, dia berkata, saya akan menjadi pengusaha cabai. Tapi ketika timbul pikiran itu, lalu dia hanya cuma berpikir, saudara. Tapi gimana ya kalau saya nanam cabai nanti pasti ada hamanya. Lalu ada hamanya pasti cabainya tidak bertumbuh. Dia hanya tidak berpikir. Dia nggak mau lakukan. Tapi perhatikan orang di sebelahnya. Dia berpikir menjadi petani menanam cabai. Ketika dia berpikir, dia lakukan, saudara. Dia tidak takut risiko. Ternyata kebun cabainya berhasil. Dia jadi juragan cabai, makanya dia pakai nasi. Kalau sedangkan orang tadi hanya baru berpikir aja. Oh, nanti kalau tanam cabai pasti mati, ada hama, gak bertumbuh. Tapi orang yang sukses ketika dia berpikir, dia lakukan, akhirnya berhasil. Apalagi mencari jalan pintas, ya. Ingin jadi juara nyontek, ya. Ingin kaya cepat korupsi, ingin berprestasi curang. Ini tidak dibenarkan. Apalagi saudara, ingin sukses dengan instan. Hari ini kalau bisa sekolah, besok sudah tamat. Inginnya maunya begitu. Nah, perhatikan, mudah menyerah. Nah, ada gambar di sini ya. Ini bapak ini sudah bekerja dari pagi sampai sore, saudara. Lalu dia berpikir, oh tak ada hasil. Akhirnya mudah menyerah, dia pulang. Dia ada bapak yang baru datang, dia baru setengah jam. Dia terus bekerja semangat. Akhirnya dia menemukan, saudara, sebuah kabur dia. Dia bawa pulang dan dia bangun rumahnya. Dia beli apa yang diinginkan. Karena kenapa, saudara? Bapak yang satu itu sudah menyerah. Baru mengerjakan soal sekali. Sudah nyerah. Tidak mau mencoba lagi. Orang yang mau berhasil, dia terus mencoba, saudara. Gagal sekali, dua kali itu biasa. Dia terus mencoba, mengerjakan, memperbaiki kekurangan. Jangan cepat mudah menyerah. Orang yang mudah menyerah itu orang yang meratapi nasib. Akhirnya tidak mau berubah. Kalau Anda di dalam pelajaran ada yang lemah pelajaran, misalnya lemah matematika, sering-sering bertanya kepada guru matematika, minta bimbingan. Itu artinya kamu ingin mencoba keluar dari kekurangan itu. Apalagi hidup tanpa tujuan. Saya mau tanya, tujuan kalian sekolah itu apa? Belajar. Apa? Biar sukses. Apa? Orang kalian dapat ilmu. Jawabannya benar, saudara. Kalau ingin belajar, tinggal beli buku banyak-banyak, baca di rumah, jadi belajar juga namanya. Kalau mencari ilmu, beli buku-buku atau privat, pasti akan dapat ilmu, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, tujuan Anda belajar harus tamat dan dapat ilmu. Artinya, saudara, jangan udah kelas 2 berhenti sekolah. Gak ada artinya kalau begitu. Kamu udah kelas 3 lalu udah dapat ilmu, lalu katakan kepada Pak pembina agama, Pak, saya udah cukup ilmunya, Pak, saya mau berhenti sekolah. Karena tujuannya mencari ilmu. Tidak hanya cukup mencari ilmu, tapi harus sampai tamat. Ya, harus dapat ijazah. Saya mau tanya, 6 tahun kamu SD, apa buktinya kamu tamat SD? Hanya selebar kertas kan? Tapi kamu mendapatkan selebar kertas itu berapa tahun? 3 tahun kamu di SMP, nanti kamu hanya dapat selebar kertas. Makanya harus sampai tamat. Dan itu selebar kertas berharga, bisa mengantarkan aja Anda ke cita-cita Anda. Banyak orang tidak sadar hal ini. Udah sekolah sampai kelas 2 lalu berhenti. Udah sampai kelas 3 udah mau ujian berhenti. Akhirnya saudara tidak ada harus setelah itu baru ada penyesalan. Jadi harus ada tujuan. Jadi tujuan Anda sekolah adalah ingin tamat dan mendapatkan ijazah. Oke, percaya pada talenta Anda. Nah, selanjutnya ini yang materi yang terakhir. Bagaimana bahaya pornografi dalam kehidupan remaja Kristen? Nah, coba kita perhatikan. Ini ada sedikit materi. Saya harapkan sepanjang pemutaran materi ini jangan ada yang
bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dada. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Bregman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling rusak juga pornografi yang disebut narkolepsi, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan
Berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi. Dikatakan tadi bahwa seimbang dengan kalau orang menggunakan narkoba, kerusakan di otaknya hanya di 3 titik bagian. Tapi orang yang sudah kecanduan pornografi akan mengalami kerusakan di 5 titik. Sama dengan orang yang kecelakaan di mobil dan terbentur kepalanya. Dampaknya apa? Dalam belajar tidak konsentrasi. Susah menghafal pelajaran, mudah lupa. Karena apa? Pelajaran itu tidak menyenangkan. Yang menyenangkan itu apa? Dia ingat hal-hal yang dia tonton di lewat pornografi. Ini sangat merusak kehidupan anak muda zaman sekarang. Nah, saudara sekalian, mungkin ada yang tanpa sadar sudah masuk di dalam fase ini. Jadi bingung mau keluar seperti apa. Ingin mau lepas tapi bingung. Mau belajar yang diingat adalah hal-hal yang bodoh seperti itu. Ini dosa di hadapan Tuhan. Kalau Anda mau ingin lepas daripada itu, tidak ada pilihan lain. Kamu harus mengakui bahwa itu salah dan itu dosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Ya. Semua hal-hal itu dibenci Tuhan. Rokok, narkoba, pornografi itu najis, jijik di hadapan Tuhan. Kalau hidupmu ingin dipulihkan Tuhan, jauhilah perbuatan dosa, karena dosa hanya menghancurkan masa depanmu dan membawa Anda kepada kehancuran dan kebinasaan. Untuk anak-anak muda, anak-anakku sekalian, sedikit lagi waktu. Firman Tuhan katakan mungkin Anda terjebak dalam kondisi ini. Tapi saya mau katakan bagi Anda, kalau Anda mau bertobat hari ini, Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan. Katakan amin. Jadi kalau Anda terikat dalam beberapa hal yang kita bahas tadi, bertobat hari ini, katakan, Tuhan, saya mau lepas, saya mau ingin dipulihkan oleh Tuhan. Dan saat itu Tuhan terbuka tangan, karena Tuhan tidak ingin Anda rusak, Tuhan tidak ingin Anda gagal. Asalkan kamu kembali dan bertobat dan mau mencari Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan keadaan saudara. Anak-anakku sekalian, silakan kita coba merenungkan, jangan lihat kiri kanan, tutup matamu. Tutup matamu, saudara. Jangan lihat kiri kanan. Dari beberapa hal yang sudah kita bahas bersama tadi, saudara, Anda mengingat di dalamnya kamu sering melakukan hal-hal itu. Mungkin kamu sering melawan orang tua. Mungkin kamu sering membantah guru. Itu akan berakibat merusak masa depan. Mungkin Anda terikat rokok, saudara. Mungkin Anda terikat juga narkoba, bahkan free sex, bahkan pornografi sudah menggerogoti hidup saudara. Pada hari ini saya mengajak saudara, tak usah lihat kiri kanan, cukup kamu dengan Tuhan. Berdoa, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, saya tahu itu salah. Mungkin selama ini ada yang sakit hati, dendam kepada orang tua atau kepada keluarganya. Itu hanya menghancurkan saudara. Saat ini saya berikan waktu kepada Anda untuk memohon ampun kepada Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya mau lepas dari hal-hal demikian. Saya tidak ingin masa depan saya gagal Tuhan. Saya nggak mau terus digerogoti oleh dosa yang membuat saya hancur, bahkan yang membuat saya binasa dihukum oleh Tuhan. Saat ini saya berikan waktu
untuk Anda minta ampun sama Tuhan. Tidak ada pilihan lain, saudara. Kalau Anda mau bertobat, Anda mau berubah, Anda menyadari kesalahan, kamu tak usah sombong. Kalau firman Tuhan sudah mengingatkan saudara bertobat, tidak ada yang bisa menolong Anda lagi, saudara, selain pada engkau dan saudara datang menghadapan Tuhan dan meminta pengampunan Tuhan. Sambil saudara berdoa, saudara akan menyanyikan "Kuberikan Hatiku". Silakan berdoa dalam hatimu dan akui, katakan minta ampun Tuhan. Berdoa dalam hatimu, saudara. Katakan, inilah hidupku saat ini Tuhan. Aku memberikan hidupku untuk Tuhan. Saya tidak mau berikan lagi kesempatan untuk dosa berkuasa dalam
Pulihkan hati saya. Ubah saya. Ubah saya. Yang mau diubah angkat tangan. Tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Kalau kau menyesali dosa-dosa, kau boleh menangis, kau boleh Orang hebat ketika tapi kalau kau mau bertobat, Tuhan akan ditolong. Masa depan sudah menangis. Tolong jangan. Lepaskan dari kebiasaan buruk, Tuhan. Lepaskan dari sokong. Lepaskan dari distraksi. Lepaskan dari anak-anak yang melayani Tuhan. Mereka melayani iblis. Sekarang melayani Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadikan mereka Tuhan anak-anak yang sungguh berkenan di mata-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berikan hati boleh nyanyikan lagu ini dan jiwaku Haleluya, haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan berkati. Dulu saya pun, kita semuanya juga pernah buat dosa. Dulu waktu remaja kami pun banyak berbuat dosa yang peduli dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau menolong. Tuhan menjamah hati kami. Hari ini Tuhan menjamah hatimu menjadi orang yang nakal, orang yang jahat, orang yang penuh dengan dendam, benci. Hari ini Tuhan ubahkan. Minta Tuhan hancurkan lokasi bagi anak-anak. Jamah Tuhan, ubahkan kami semua. Kami bukan lagi anak-anak yang jahat. Kami bukan lagi anak-anak yang bajel. Kami bukan lagi anak-anak yang nakal. Kami mau menjadi orang yang taat sampai Tuhan manggil. Tolong kami Bapak. Kami sudah menyelesaikan acara ini. Tolong kami ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami saya, Kau sudah menolong saya. Saya tidak sanggup untuk melepas sendiri. Tapi Tuhan sudah melepaskan saya. Tuhan sudah menolong saya. Terima kasih Tuhan. Saya sudah bebas. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama katakan.